Nah, balik lagi ya, ulangi ya. Proyek ini bukan proyek pemerintah pusat. Proyek ini di-approve oleh pemerintah provinsi, oke? Nah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, aku ada surat-suratnya loh. Ada surat menyurat resminya. Pemerintah pusat nggak setuju ya, karena ini adalah overlay-nya, tata ruangnya tidak untuk pelabuhan. Kementerian terkait juga udah nolak, oke? Kemudian di sini ada BUMN, namanya Nusantara Power, udah memperingatkan. Sembarangan banget ya, sembarangan banget. Aku emosi jiwa nih, nggak kelar-kelar. Balik ke sono badannya. Nih kita turun lengkap ya. Oke, dengan tim. Bismillah. Ini nggak benar guys, karena Kabupaten Bekasi itu zona ekonomi internasional, dan kita juga ada aturan ZEE ya. Jadi soal batas laut, soal pesisir, luas daratan, panjang pantai segala macam itu kaitannya dengan juga hubungan internasional. Jadi jangan rasa karena punya duit dan dekat dengan kekuasaan lu bisa matok gitu aja, nggak bisa dong. Ini negara cuy. Gara-gara ini justru terjadi abrasi. Orang dibabat hutan mangrove-nya. Mangrove tau nggak? Bakau. Jangan cuma Tangerang yang diurusin. Ini penting nih. Ini penting. Bisa ganggu aliran listrik Jawa, Bali, Madura. Halo. Udah, ntar dilanjut lagi. Emosi jiwa jadinya. Semangat. Di kapling. Buset. Coba lihat. Coba lihat tuh. Ini udah nanti di kapling-kapling di kotak-kotak, nggak tahu nanti dibagiin nama siapa ya. Oh, ini yang namanya Anda butuh tanah, tenang, tanah di Indonesia banyak. Ini maksudnya kali. Ini beda pemain nih yang di Tangerang nih. Tapi nggak tahu nyambung apa enggak. Nah, karena ini kemarin kerjasama antara si PT swasta dengan Pemprov, Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat, ada yang nanya kapan akan dicabut. Kita menunggu gubernur terpilih dilantik. Ayo Kang Dedi, semangat. Kang Dedi Mulyadi ya, si besti akunya. Aku punya bukti bahwa ini bukan tata ruang untuk pelabuhan, perumahan dan sebagainya. Ini adalah zona energi. Zona energi kalau diperlakukan seperti ini, sampai belibet, diperlakukan seperti ini karena ini menyangkut PLTGU Muara Tawar, berpengaruh pada aliran listrik, suplai listrik, bukan cuma listrik di rumah kepala dinas, bukan. Ini untuk perputaran turbin karena air laut itu menjaga soal pendinginan dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim, emosi jiwa, tenang. Berpengaruh pada suplai listrik Jawa, Madura, dan Bali. Udah dibilangin, tetap loh dapat izin. Ya. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah cuplikan video yang disampaikan oleh Mbak Rike Pitaloka. Tentunya hal-hal seperti ini menjadi sebuah pemahaman bagi kita dalam menilai perjalanan politik yang terjadi di negara kita. Nah, kita tahu memang bahwa dalam perjalanan politik ini ada banyak dinamika yang terjadi, dan itu disebabkan oleh para penguasa yang sering sekali lalai dalam bekerja dan mereka tidak bertanggung jawab atas apa yang terjadi saat ini. Kalau kita melihat yang viral saat ini dan masih belum ada
titik terang sebelum ada kontrasnya bagaimana pelaku-pelaku yang memagari laut sepanjang 30 km, dan ini cukup menarik perhatian para netizen dan masyarakat Indonesia. Nah, satu hal ketika mereka Pitaloka bersama-sama di sana memberikan sebuah informasi-informasi yang menarik. Nah, seharusnya Prabowo dapat lebih giat lagi ya, lebih tegas untuk melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga para menteri-menteri yang terkait, begitu Menteri Kelautan ya, baik itu juga yang bersangkutan ya dalam mengurus hal seperti itu, supaya mereka mampu untuk menyelesaikan hal ini. Kenapa? Karena kalau ini tidak diselesaikan, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo Subianto akan makin pudar adanya. Nah, pelan-pelan kita tahu memang saat-saat ini dengan berbagai macam masalah-masalah selalu dikaitkan dengan Mulyono. Kenapa? Karena memang apa yang dilakukan oleh Mulyono itu sering sekali membuat hal-hal yang sangat kontroversi. Artinya hanya mementingkan kepentingan pribadi tanpa melihat kepentingan-kepentingan masyarakat di masa yang menjabat. Nah, dinilai ketika banyak wartawan-wartawan awak media yang sering. Ya, halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Ya, sangat tertarik sekali tadi kita mendengarkan, dan terlebih saya tadi melihat dan mendengarkan penyampaian dari Bu Rieke Pitaloka. Ya, beliau ini juga DPR RI dari fraksi PD Perjuangan. Nah, tentu kalau kita melihat sesuatu yang terjadi pada saat ini di Indonesia, banyak segala macam problem-problem yang terjadi, kejanggalan-kejanggalan, dan pro dan kontra, kontroversi dan sebagainya. Kasus-kasus bertebaran di mana-mana. Dan terlebih tadi kita mendengarkan, yaitu baru-baru ini masalah kasus pagar laut. Nah, saya juga kadang-kadang berpikir bahwa kok laut dipagari gitu ya. Ini apakah ada sertifikatnya atau apa yang membuat laut itu dipagari gitu ya? Barangkali lautnya ada yang menjual, dibeli, diberikan sertifikatnya, lalu agar orang tidak masuk kawasan itu dipagari. Ini kan sesuatu hal yang misterius gitu ya. Dan beberapa waktu lalu setelah viral, setelah diungkit ke publik ya, bagaimana kita melihat tidak ada satupun orang yang mengakui bahwa itu ulah beliau seperti itu ya, atau tidak ada yang tahu siapa pemilik dari pagar laut tersebut, atau tidak tahu siapa yang memagari laut itu. Nah, kurang lebih seperti itulah. Dan ini tiba-tiba saja muncul, saya agak kayak gimana gitu ya, kok bisa saja laut dipagari gitu ya. Kecuali misalnya pantai gitu ya, wisata atau apa, biar pengunjung tidak terlalu jauh berenang misalnya atau bermain di tepi pantai, ya dikasih pagar, dikasih batasnya gitu ya. Dikasih batas agar orang tidak melampaui atau tidak melewati batas itu, karena ketika lewat pada batasan itu ada sesuatu yang menimbulkan bahaya dan mengancam keselamatan, mungkin hanyut, terbawa ombak, dan yang lain-lain. Itu masih masuk akal. Ini kan agak gimana gitu ya. Saya juga agak bingung juga nih jelaskannya gimana nih. Nah, tetapi apa dampak dari pagar laut ini terhadap nelayan-nelayan yang ada di sana, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang kesehariannya, aktivitas mereka, kerjaan mereka itu di laut itu. Ya, mancing, nangkap ikan, segala macamnya, aktivitas nelayan itu kita tahulah seperti apa gitu ya. Dan pengakuan dari para nelayan juga, ada beberapa video-video yang saya lihat, yang saya dengar. Bahkan ketika munculnya pagar laut itu bisa kita sebut mempersulit para nelayan untuk melakukan aktivitas mereka. Kenapa seperti itu? Ada beberapa hal yang saya dengar. Dan juga karena saya hobi baca-baca komentar, baca-baca berita, tidak baca komik. Kalau komik saya nggak suka baca gitu ya. Nggak tahu kalau wapres kita dulu katanya suka baca komik. Nah, tetapi kalau kalau saya nih melihat bahwa banyak penyampaian-penyampaian ketika mereka ingin bekerja
ingin nelayan seperti itu ya. Harusnya mereka membutuhkan misalnya kesehariannya sekali berangkat pulang balik misalnya memakai 5 liter solar misalnya sebelum ada pagar laut tadi ya. Tapi setelah munculnya pagar laut itu, jadi mereka jadi lebih jauh gitu ya, lebih jauh untuk menangkap ikan misalnya, mencari ikan misalnya. Karena bagaimanapun ikan itu ya nggak bakal kesini lagi karena sudah dipagari tuh. Ikan juga takut tuh dilihat pagar, oh ada pagar nih, jangan-jangan, ya, jangan lewat. Jadi agak ke tengah gitu ya, agak pergi ke tengah dianya. Jadi itu bisa memakan 7 sampai 10 liter dan itu ya juga jadi semacam pemborosan bagi para nelayan yang seharusnya kebiasaannya 5-6 liter solar dan setelah munculnya pagar laut jadi 7, 8 sampai 10 liter. Ya tergantung jarak gitu ya. Tergantung jaraknya juga. Nah, tapi kita bersyukur juga teman-teman. Kenapa bersyukur? Setelah ini terungkap, ini mungkin perintah langsung dari presiden kita, Pak Prabowo Subianto, sangat luar biasa sekali ya, sehingga pagar itu dicabutin. Nah, ini juga ada beberapa komentar-komentar ketika Pak Anies menjabat sebagai gubernur di Jakarta gitu ya. Kan ada tuh, saya apa namanya itu ya? Semacam karya memang bagus sih sebetulnya. Yang apa namanya? Apa ya namanya? Pokoknya terbuat dari bambu gitu ya, yang memakan dana yang katanya luar biasa banyaknya, padahal hanya terbuat dari bambu saja. Itu juga sempat-sempat tuh dikait-kaitkan warga Jakarta tuh. Mana nih yang ngomong katanya Pak Anies ngabisin bambu, tahu-taunya pagar laut yang ngabisin. Nah, itu banyak juga tuh disangkut-pautkan gitu ya. Tapi it's okay, kita bersyukur Pak Prabowo mengambil langkah dan sikap tegas dan sudah dicabuti dan sangat luar biasa sekali. Dan ini harus memang betul-betul dituntaskan dan diproses secara hukum. Meskipun Presiden kita, Presiden Prabowo Subianto pada pagar laut itu sebetulnya beliau belum menjadi presiden, mungkin sudah ada, tetapi ketahuan setelah beliau jadi presiden. Tapi sebagai presiden yang baik, beliau melihat bagaimana keluhan-keluhan rakyatnya sehingga pagar-pagar laut itu yang terbuat dari bambu segala macamnya itu dicabuti gitu ya, luar biasa sekali. Dan apresiasi besar kepada pemerintahan Kabinet Merah Putih ya yang dipimpin oleh Presiden Prabowo dalam 100 hari kerja sangat luar biasa sekali berdasarkan hasil survei tingkat kepuasan publik, tingkat kepuasan masyarakat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo selama 100 hari kerja di angka 80,9%. Bahkan kita bisa menyebutnya mampu melampaui 10 tahun Jokowi. Nah, kenapa kita bilang? Karena tingkat kepuasan di era Jokowi selama 10 tahun itu hanya di 80% sekian-sekian lah, kurang lebih seperti itu. Di pemerintahan Prabowo 100 hari sudah lebih dari 80%. Itu sangat unggul dan sangat luar biasa sekali. Mungkin masyarakat merasakan kinerja, merasakan program-program yang memang langsung tertuju pada masyarakat luas. Ya, apalagi yang paling banyak diminati itu makan bergizi gratis ya. Makan bergizi gratis MBG ya. Itu luar biasa sekali. Dan kemudian bantuan-bantuan yang lainnya dan juga mempertahankan program yang baik dari Pak Jokowi dulunya gitu ya, dilanjutkan dan ada pangkasan-pangkasan anggaran-anggaran yang selama ini bisa kita sebutkan ya nggak harus mengambur-ngamburkan uang negara gitu ya, dan itu banyak sekali dipangkas, dipotong segala macam ya guna untuk meminimalisir ya bagaimana anggaran itu dipakai dengan sepenting-pentingnya dengan kegunaan-kegunaan yang memang sangat penting ya, urgentnya ininya segala macam itu memang harus dipikirkan dengan baik dan ini sangat luar biasa sekali. Dan mungkin ke depan kita berharap bisa lebih luas lagi pencapaian ini dan bisa menjadi lebih baik lagi ke depan
Jika ada perlu hal-hal yang dievaluasi, dievaluasi. Jika perlu ada hal-hal yang harus dibenahi, ya dibenahi, diperbaiki, ditata dengan rapi, ditata dengan baik, dengan segala strategi politik, kebijakan-kebijakan ke depannya bisa membawa kemajuan bangsa dan negara. Kelak negara kita menjadi negara Indonesia dan bisa menuju Indonesia Emas tahun 2045 sesuai harapan dan cita-cita bangsa kita. Itu saja teman-teman sebagai tambahan. Terima kasih sekali lagi saya mengucapkan. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati.